Biasalah orang Kristen ini ya. Sebenarnya lihat kejadian ini, aku pun nggak terima. Emosi kali ini ya kejadian waktu hari Jumat itu. Karena hari Jumat itu kan hari berkah bagi Muslim. Tapi di hari Jumat mereka pulang dari sholat dari masjid, mereka buat keributan di rumah orang. Memang gak punya otak kan? Nah, jadi maka aku bilang luar biasa Kristen ini. Ketika rumahnya dirusak, diobok-obok, dihancurkan, tetapi yang pemilik rumah lapang dada, ikhlas memaafkan ketika ada ganti rugi, dia sumbangkan ke masjid dan di masolah. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Aku sebenarnya nggak ikhlas, tetapi karena membaca ini yang itu pakai kustik, udah ini namanya garis komando, garis persetujuan, garis menengah, garis untuk persatuan Indonesia. Jadi tidak bisa kita seenaknya lagi berbicara karena sudah persetujuan, sangat disetujui. Luar biasa. Maju terus orang-orang Kristen. Mantap. Aku bangga menjadi HKBP. Jujur, lihat kejadian itu yang hari Jumatnya aku posting kejadian itu juga. Di situ ada kejadian hari Jumat aku postingnya. Luar biasa. Emosi macam kesurupan aku lihatnya. Emosiku, aduh, korok dikerinci kau dan matiku, udah ku gorok kau, udah ku gorok. Karena jauh nggak dikerincinya kejadian itu. Kalau di Pekanbaru ini digitukan, aduh, nggak tahulah. Mong siapapun memang harus main, harus mati kejadiannya. Kalau di tempat kami ini kian kejadian itu harus mati. Tapi ini kita ambillah pelajaran. Kita yang tinggal di Indonesia ini, kalau kita sulit buat izin untuk membangun rumah ibadah Kristen, tolonglah pemerintah setempat, ya istilahnya dengan ikhlas memberi tempat untuk saudara-saudara yang beragama Kristen untuk beribadah. Kasih nggak lamanya itu, cuma paling lama 2 jamnya, habis itu udah bubar. Nggak seperti kalian lihatnya yang di tempat-tempat lain-lain. Kalau beragama itu mereka tidak pernah sampai di atas 4 jam. Dimanapun nggak ada itu di atas 4 jam. Kecuali ya ibarat hari-hari besar. Contoh kayak di tanggal 25 Natal. Itu agak lama. Karena itu hari kebesaran umat beragama Kristen. Jadi ada dibilang situ kan untuk anak-anak, remaja, orang tua ada di situ acara-acaranya. Jadi agak lama. Ini kan cuma ibadah aja, ibadah sebentar. Tapi karena egois pemerintah setempat, itu makanya muda-mudi di situ bertindak. Coba
dikasih pemerintah setempat, oh ini umat beragama Kristen, apa sih kita kasih tempatnya, lahan apa entah di mana, yang pokoknya ada izin lah. Karena umat beragama Kristen apabila dia belum ada rumah ibadahnya kan tidak salah dikasih, ya kan, izin entah di mana. Nah, kita tidak boleh saya nanya lagi menggerebek tempat-tempat ibadah seseorang, itu sangat salah sekali. Semoga warga-warga setempat atau dimanapun berada, saudara-saudara kita muslim, kalau bisa ya jangan seperti itu lagi. Panggil pengurusnya. Kalau kalian tidak mau menerima, namanya lokasi kalian, itu tempat kalian, tanah kalian, wajar kalian menegur, wajar, itu tidak bisa kita ingkari. Namanya pemuda setempat wajib menegur karena itu kampungmu, wajib. Tetapi menegurnya harus menjumpai mana pengurusnya. Jangan langsung stop, jangan langsung buat kekerasan, itu tidak boleh. Karena kita hidup ini di Indonesia ini beragam-agam agama, ada Buddha, Hindu, Muslim, Kristen, dan lain-lainnya. Jadi kita harus menghargai. Kalau kita menggerebek, kita videokan, kita hancurkan, kita dipandang dunia itu kita Indonesia ini jelek. Kalau sudah disorot dunia jelek. Karena siapa saja pun dia, mau ngapapun agamanya, kalau masalah udah dijeleki Indonesia di mata negara lain, dia itu tersentak. Mau suku apapun itu, mau agama apapun itu, dia tidak mau Indonesia ini jelek. Yang ada tinggal di Indonesia ini ingin Indonesia ini harum namanya, seperti itu. Jadi ini bukan nasihati, bukan apa ibarat sok-sok suci, bukan sok-sok juru bicara, tidak. Saya cuma memberitahu apa yang ada di isi otakku. Kalau bisa kita saling menghargailah. Karena Indonesia ini mempunyai suku, budaya, dan agama. Sangat luar biasa Indonesia ini. Tapi jangan kita injak lagi ya martabat Indonesia ini. Kita malu. Kalau disorot di luar sana kita malu. Karena di Arab aja, di Arab tidak pernah mengusir orang lagi menjalankan ibadah di Arab. Ya, cuma di Indonesia. Jadi kita rubahlah tingkah laku kita ini. Karena gini, namanya manusia pasti ada melakukan kesalahan. Manusia tidak jauh dari kesalahan, tetapi kita harus saling memaafkan. Kalau kita saling memaafkan, itulah namanya manusia. Kalau kita tidak memaafkan, berarti kita tidak manusia. Karena orang tidak memaafkan itu sama seperti iblis. Karena iblis selalu memiliki dendam berkarat. Karena iblis itulah sama kerajaan Allah, mereka saling bentrok. Beda-beda tipisnya iblis sama Allah, sama-sama memiliki kerajaan. Itulah iblis. Jadi iblis itu targetnya jangan memaafkan. Jadi kalau kita manusia yang benar, kita harus memaafkan.